siang ya Bapak Ibu. Segera yang hadir, mari Bapak Ibu kami untuk datang kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan yang selalu mendesak kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Di mana saat kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu, Engkau Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa. Kepadamu kami menaruh pengharapan, kepadamu kami bersyukur, kepadamu kami menyerahkan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam kasih-Mu kami bersyukur. Terima kasih, haleluya Yesus, amin. Mari Bapak Ibu kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan kita saat kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Yesus. Syukur kepadamu Bapa, syukur kepadamu Yesus. Rohmu bekerja
Haleluya. Terima kasih, syukur. Oh, Yesus. Apa Kau menyerahkan Tuhan rumah gereja ini Tuhan, Kau kuduskan Tuhan, Kau sucikan Tuhan. Bila ada roh-roh iblis dari semua mengganggu jalannya ibadah Tuhan, kami satukan hati, kami tolak, kami tenggelam keluar dari ruangan ini. Kita merupakan hati kami Bapak, karena kami mau uji Engkau Tuhan, kami mau tinggikan nama Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Karena kami mau Tuhan menyenangkan hati Tuhan, karena Kau tidak menyenangkan hati kami. Bapak, terima kasih syukur Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada siang hari ini Tuhan. Bapak, Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan yang melayani pada siang hari ini Tuhan, yang WA, yang singer, yang LCD Tuhan, yang memainkan musik Tuhan. Engkau berkati Tuhan, lebih hari lebih luar biasa. Karena mereka melayani Engkau dengan segenap hatinya. Bapak, terima kasih syukur Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu Tuhan yang mau menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan roh Kudus Tuhan. Bila berkat biar firman yang disampaikan Tuhan dan berkat bagi kami semua. Bila kami pulang juga tidak dinyatakan apa Tuhan, kami juga berkat-Mu yang dari Tuhan. Bapak, terima kasih syukur Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada siang hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, hanya di tangan kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus pimpin kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Maaf sebentar, ini biayanya untuk tahun ini. Apa kabar? Kabar baik? Kabar baik, beritakan. Apa kabar Bapak Ibu? Kabar baik, beritakan. Puji nama Tuhan. Sekali lagi. Apa kabar Bapak Ibu? Kabar baik, beritakan. Luar biasa pada siang hari ini kita boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita memujikan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya kalau kita bersama-sama untuk memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Yang urapan di kepalaku, yang berjauhan jumlahnya tulus, seperti anggur yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersama kami berkata Tuhan, agar berkat dan dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bahulah pasti kepalaku yang gagah dan jumlahnya tulus, seperti anggur yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersama kami berkata Tuhan, agar berkat dan dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya
Ibu yang sudah dari Malang ya, sudah sampai di tempat ini, semua dalam pernyataan Tuhan. Terima kasih atas kunjungannya. Mungkin yang keberapa ya? 3 kali. Ya, ingat saya loh. Di nama Tuhan kita selalu diberkati. Mungkin pada saat ini ada yang mau menyaksikan cerita kasih Tuhan, kami persilahkan mungkin untuk berbagi cerita Tuhan. Shalom. Shalom. Pagi menjelang siang, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan ini. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Bapak Ibu, saya ingin menyaksikan sedikit kesaksian yang pernah saya alami. Saya hanya sebagai ART ya, pekerjaan saya, dan di tempat pekerjaan itu saya hanya di rumah tangga, tetapi ketika saya disuruh bersih-bersih di rumah kos-kosan, karena yang saya ikuti punya rumah kos yang besar. Di sana saya suruh bersih-bersih setiap hari, meskipun maaf ini bukan untuk membeberkan apa yang saya omongkan, tetapi maksud saya untuk menceritakan kasih Tuhan, betapa besar kasih Tuhan yang diberikan kepada saya. Tujuan saya itu ketika saya membersihkan rumah di tempat kos itu, waktu saya mau masuk rumah, tiba-tiba ada asap di perbatasan antara rumah kos sama rumah tetangga, dan itu saya nggak tahu itu asap, saya kira punya tetangga. Lalu saya bersih-bersih, karena setiap hari saya bersih-bersih di rumah besar, ada 50 kamar, jadi ada 3 kamar yang terpencil itu tidak saya bersihkan, karena kemarinnya sudah saya bersihkan. Lalu saya bersihkan yang tempat lain-lain. Terus itu sudah selesai, kok nanti sudah selesai, saya mau pulang ke tempat kerja saya, tapi kok hati saya nggak rela untuk meninggalkan tempat itu, seperti ada yang menarik gitu. Terus saya ingat yang kamar satunya itu, yang tadinya tidak saya bersih, tiba-tiba itu kebakaran, apinya sudah berkobar-kobar gitu di kamar kos itu. Kamarnya itu tertutup, tapi puji Tuhan ada jendela nakunya itu buka. Terus anak kosnya kuliah, mungkin paginya itu dia sembahyang, karena agama Katolik ya, mungkin sembahyangnya pakai lilin. Terus di bawah lilin itu mungkin semacam plastik, bahan dari plastik itu jadi leleh. Terus kebakaran itu berkobar-kobar itu, tapi puji Tuhan, karena Tuhan memberi saya hikmat, saya punya akal untuk mencari cara bagaimana cara untuk mematikan api itu. Saya mencari kayu apa yang panjang gitu supaya saya bisa menjangkau untuk mematikan api itu. Terus saya ada kain tebal, saya celup ke air, terus ada kayu panjang itu saya pakai, saya tutupi kain, terus kainnya saya masukkan ke api itu. Puji Tuhan, apinya itu mati dan saya berhasil untuk memadamkan api itu. Meskipun maaf itu saya bersihkan tempat itu hampir setiap hari dan banyak kali, dan saya di situ tidak pernah mendapatkan upah apapun dan tidak pernah diberi apapun dari penghasilan itu. Dan setelah saya memberitahukan kepada pemilik rumah itu, ucapannya, kenapa kamu tidak marahi anak kos itu, hanya itu saja, tidak mengucapkan terima kasih dan tidak pernah memberikan upah sedikit pun untuk apa yang pernah saya lakukan di pasal itu. Sudah bisa dihitung ratusan kali.
Tapi saya tidak membahas soal yang saya dapat, tapi yang saya ini cinta kasih Tuhan yang diberikan kepada saya, sehingga saya bisa melakukan yang terbaik, yang benar yang sudah saya lakukan. Nah, itu membuat saya bahagia meskipun saya tidak mendapatkan upah, tapi saya tetap bersyukur dan bersukacita karena perbuatan saya itu adalah yang dikehendaki Tuhan, dan itu karena Kristus hidup di dalam hati saya. Jadi saya bisa melakukan itu karena kasih Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, kiranya berkat Tuhan memberkati kita semua. Luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih Bu, kita sudah diberkati dengan kesaksian yang sungguh luar biasa. Karena Tuhan selalu menolong kita dengan hati kita yang sabar, dengan hati kita yang rela ya, untuk membantu atau menolong itu memadamkan api semua itu karena pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa, dengan keikhlasan hati Ibu, kebaikan Ibu luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sambut dengan pujian. Kulo suwe derek Gusti. Kita percaya kalau sudah lama kita derek Gusti, kita selalu menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Pekerjaan apapun yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.
dari Gusti itulah saya ingat kan dengan namanya Pak Panas itu sungguh luar biasa. Tapi sekarang sudah meninggal, Bapak Ibu Ara semua sudah meninggal, tapi kita selalu ingat semangatnya dia di dalam Tuhan itu sungguh luar biasa. Biar semua menjadikan contoh bagi kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Sungguh luar biasa. Biarlah kita saat ini tetap cinta dan tetap setia di dalam Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Mau serahkan hidup kita hanya dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak segala pertolongan. Tetap cinta, kami mau tetap cinta. ku tetap cinta. Walau bagai darah menerpa, ku tetap cinta. Bapa, mau
buat siang hari ini Tuhan, Kau sudah siap Tuhan melawat ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau terus turunkan kasih-Mu yang sempurna Tuhan buat ibadah hari ini Tuhan, terkhusus buat anak-Mu, buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan yang sangat terbatas ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau pakai juga pribadi lepas biaya di tempat ini Tuhan untuk menerima tabur firman-Mu, untuk jadi berkat yang terindah, untuk kita bawa pulang jadi rema pribadi lepas pribadi. Siap menerima berkat firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, saya kepingin lagu yang tadi, lagu Jawa tadi, tapi saya undang untuk bangkit berdiri. Ayo kita biar gak lemes, kita biar agak semangat. Saya baru dengar, tapi lagu ini sangat-sangat enak, sangat-sangat mudah juga. Kalau bisa sama goyang biar nggak ada ngantuk ya, biar nggak ada ngantuk, biar semangat ya. Ayo kita bertepuk tangan. Ayo dimulai ya. siang biar nggak ngantuk, semangat. Sebelum kita menerima taburan firman yang nanti kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan ceritakan suatu kisah yang sangat luar biasa. Ya kita ada ngantuk ya, betul ya? Ya. Ini ada seorang ahli kunci. Ahli kunci ini sangat terkenal, sudah sampai sejagat raya, sudah terkenal, sudah mau bikin kunci, mau bikin gemboknya, mau bikin pokoknya segala bentuk keamanan dari kunci ini orang ini sangat bisa. Ya, dia pandai sudah, walaupun digital mau manual segalanya, dia pokoknya ahli, sudah pinter.
Nah, menginjak usia yang semakin tua, akhirnya orang ini butuh murid. Nah, mulai dia ngajar murid-muridnya untuk belajar tentang bikin kunci dan bikin gembok serta kuncinya itu gimana. Ya. Singkat cerita, dari beberapa muridnya akhirnya ketemu 2 orang yang sangat pandai. Nah, 2 orang ini akhirnya diuji, betul ya, untuk menguji kepandaiannya. 2 orang ini diuji untuk supaya ahli di dalam bikin kunci beserta keamanan, beserta gemboknya sudah ahli, harus ahli ya. Singkat cerita, kedua pemuda ini dipanggil dan diuji. Nah, ujian yang hanya satu aja, yang pertama dan yang akan meloloskan mereka sebagai penerus dari ahli kunci ini. Nah, dipanggil keduanya untuk diberikan satu ujian atau perintah. Seorang ahli kunci ini hanya menyediakan sebuah brankas dan di dalamnya ada berlian. Berlian ini ditutup dengan kain hitam yang sangat rapat, ditali dengan kain hitam, dimasukkan brankas. Lalu ahli kunci ini bikin satu kunci atau pengaman ini yang sangat luar biasa sulitnya sudah. Nah, karena untuk menguji dua pemuda ini yang akan meneruskan keahliannya untuk menjadi ahli di bidang kunci. Ya. Singkat cerita, kedua pemuda ini menghampiri tukang kunci yang ahli ini dan dia mulai ngetes. Ya, dia disuruh, pemuda 2 ini disuruh, ayo coba saya memerintahkan untuk membuka peti itu. Diingat ya tadi ya, petinya isinya apa? Bakpao. Apa? Bakpao atau berlian? Nah, berarti masih ingat ya. Kira tadi ngomong isinya bakpao. Jadi isinya berlian, dibungkus apa tadi? Dibungkus hitam apa? Daun. Masih nangkep berarti. Berlian ditutup kain hitam, dimasukkan brankas, dikasih kunci yang sangat sulit. Ya, akhirnya kedua pemuda ini masuk. Dia ahli kunci ini tidak menyuruh masalah cepat-cepatan atau yang paling bisa. Pokoknya perintahnya kamu harus membuka brankas itu. Lalu kamu bisa saya turunkan sebagai ahli kunci penerus saya. Nah, singkat cerita, pemuda pertama membuka dan dengan singkat tanpa waktu lama dia membuka dan berhasil. Nah, dan berhasil dibuka. Tadi diingat tadi apa? Jangan bakpao lagi loh ya. Berlian diikat dengan kain hitam. Nah, sudah dibuka sama pemuda ini, berlian kain hitam cara ini tutup lagi. Akhirnya pemuda ini ngomong pergi ahli kuncinya, sudah saya paling cepat. Wes temanku itu tidak mungkin bisa sudah. Saya yang paling cepat dengan hitungan detik dia bisa membuka dan menceritakan kepada ahli kunci ini. Sudah saya buka dan saya sudah tahu isinya. Yang pasti berlian diikat dengan kain hitam. Si ahli kunci ini hanya tersenyum aja dan dia oke, kamu sudah berhasil membuka brankas itu. Akhirnya pemuda kedua juga masuk. Dia masuk membuka brankas itu, ya, membuka brankas itu, tapi tanpa melihat bakpao-nya. Bakpao dia berlian, ya. Tanpa membuka bakpao-nya, berlian apa bakpao? Ya, tanpa melihat berliannya dan tanpa membuka kain hitamnya, dia hanya membuka brankas saja. Akhirnya pemuda yang nomor 2 ini menghampiri ahli kunci ini dan mengatakan, saya sudah bisa membuka brankas itu, guru, diserahkan kuncinya. Titik. Nggak cerita bakpao loh, tanpa cerita berliannya. Nah, singkat cerita, si ahli kunci ini akhirnya memanggil kedua pemuda itu dan akhirnya dia menyerahkan jabatan ahli kunci yang tersohor itu kepada pihak kedua. Yang pihak pertama protes dulu, aku kan sudah lebih cepat, aku sudah bisa membukanya dan bahkan aku bisa tahu kalau itu isinya bakpao, berlian. Dan aku sudah tahu kalau itu isinya berlian. Nah, ahli kunci ini hanya ngomong, perintah dari saya hanya membuka brankas. Tanpa kamu harus melihat bakpao-nya, berliannya ya. Nah, cerita ini sangat singkat. Akhir-akhir ini, ya, apa yang diperintahkan Tuhan hanya fokus,
hanya fokus. Tapi kelakuan saat ini bahkan sudah mengaku Kristen, bingung, ya kan? Ya ini dan itu, mau ngurus ini, mau ngurus itu, padahal Tuhan hanya mau kita fokus pada kuncinya, yaitu firman Tuhan. Dan cerita ini mengingatkan kita untuk apa? Fokus sudah, jangan neko-neko, gak usah delok berlian, gak usah delok bakpo, sudah ya. Tuhan suruh buka berangkas kuncinya, ya sudah itu. Cerita ini membawa kita untuk kita fokus sama firman Tuhan, sudah firman Tuhan aja. Jangan lihat sana, lihat sini, nanti ajaran sana gini, ajaran situ gini, nanti kita tambah pusing. Ya betul ya. Dasar kita firman Tuhan, patokan kita pada firman Tuhan. Dan saya yakin nanti ahli kunci Tuhannya itu akan berikan berkat yang luar biasa. Bukannya berupa jabatan atau apa, berikan berkat yang luar biasa bagi kita semua. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Oke, tema firman hari ini saya beri judul menghadapi fitnah. Ya. Siapa yang pernah kena fitnah? Apa tak fitnah hari ini? Saya rasa setiap kita pasti kena fitnah, itu biasa. Bahkan hamba Tuhan, bahkan yang berdiri di sini, bahkan mungkin gembala di tempat ini pasti pernah yang mengalami fitnah. Betul enggak? Diomong ngalor ngidul, diomong wis elek, entutan, semua diilang-ilang sudah. Betul enggak? Sekarang saat ini banyak yang ini bisa kita bilang ini fitnah. Nah, di hari ini kita akan belajar bersama-sama gimana kita menghadapi fitnah, ya. Di Imamat 19 ayat 16. Imamat 19 ayat 16. Saya akan bacakan. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Nah ini loh, kita disuruh berpegang pada akulah Tuhan. Berpegang sama Tuhan aja. Jangan percaya dengan omongan ngalor ngidul. Biar ngomong ini, biar ngomong ini, biar ngomong gendut, biar ngomong sing elek-elek. Sudah, kita fokusnya tuh wes akulah sama Tuhan. Sudah. Karena kalau kita mengikuti kita yang akan pergi sendiri. Betul ya? Setuju ya? Ya, ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menghadapi fitnah itu menurut firman Tuhan hari ini. Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali kita temui kasus fitnah atau menuduh yang tidak benar pada orang lain. Fitnah sifatnya merusak hati dan ini sering dipakai si jahat untuk melumpuhkan rohani anak-anak Allah. Jadi kalau kita sudah terikat sama satu fitnah yang akhirnya kita terjerumus dan kita merasa tidak puas, kita marah, nah itu kejahatan yang luar biasa. Dan kita jangan sampai terjerumus seperti itu. Nah kita akan belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Allah kita bisa melumpuhkan namanya fitnah ini. Karena kita punya pegangan bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Saat-saat ini kita tidak perlu nyari kebenaran, lebih baik kita diam saja. Saat-saat ini kan ribut ya, orang mungkin cari kebenaran. Ya aku sing benar, aku paling sing betul, wis kamu salah. Nah seperti itu. Sekarang ini banyak. Nah tapi kita disuruh diam. Kita disuruh belajar untuk kita ini mungkin sadar diri, bercermin, mengalah gitu loh. Terus berdoa untuk hikmat itu turun buat kita. Kita nanti tahu, oh ini keliru, ini benar. Kita tidak usah cari kebenaran. Di dalam dunia pelayanan, bahkan di dalam gereja pun kita tidak perlu cari kebenaran. Mau dituding ini, mau dituding itu, mau difitnah ini, mau di gosipin ini, sudah kita jangan sampai jatuh ke dalam fitnah itu. Kita harus tetap aku punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan memberikan pencerahan buat kita. Saya bercerita ini, saya pun pernah ngalami. Ya di fitnah, dicaci maki, bahkan diolok-olok, bahkan sampai mungkin dicampakkan lah. Siapa sih Wijaya itu, ya kan? Tapi kita tetap berhikmat. Saya tidak mau larut di dalam fitnah itu. Tapi orang Kristen yang benar, kita akan tunjukkan kebaikan. Kita akan terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tunjukkan bahwa kita ini berjalan bersama Tuhan, bukan berjalan atas apa yang dikatakan manusia. Nah kalau kita tetap berjalan bersama Tuhan atas dasar firman Tuhan, sudah itu akan lewat. Seakan-akan lewat mereka cibi, nah ngomongan itu hanya lewat aja. Dan mereka akan tahu ternyata orang ini yang benar. Nah seperti itu ya. Jadi kita akan belajar bersama-sama menghadapi
bagaimana menghadapi fitnah ya. Kita sesuai firman, bagaimana kita menghadapi fitnah. Bukan saat-saat ini difitnah balas fitnah. Ya betul enggak? Ya diomongno balas diomongno, dielekno balas diomongno, diomongno elek. Mari enggak kira-kira? Enggak mari. Ya kan? Terlebih lagi sesama orang di dalam gereja, terlebih lagi sesama di dalam dunia pelayanan. Lu ketemu itu loh, tiap minggu bukan. Kadang kita ini bisa tiap hari ketemu, betul enggak? Dalam grup aja kita pasti ketemu kan. Nah kalau kita masuk di dalam fitnah dan kita larut di dalam fitnah itu, ketemu wong itu males, betul enggak? Betul ya, setuju ya? Terus males aku, malas salah senang ngomong apa aja enggak enak ngomong. Ya, itu dasarnya. Jadi kita akan belajar bersama-sama. Yang nomor 1, kalahkan kejahatan fitnah dengan kebaikan. Nah ini loh, yang nomor 1. Yang nomor 1 ini penting. Kadang kita tidak akan mampu, betul enggak? Jahat tetap balas jahat. Kalau ditambah pipi kiri, berikan pipi kanan, loro kabeh jadi gitu, ya kan? Jadi balas diberi kejahatan, balas kejahatan. Tampar, balas tampar. Terus gak berlaku seakan-akan firman. Kurang tegas seakan-akan itu ya. Firman berikan tampar pipi kiri, berikan pipi kanan ini kurang tegas. Di sini kita diingatkan, kalahkan kejahatan fitnah itu dengan kebaikan. Bisa. Sudah ya, tambah angel ya. Jahat kok tambah diapi, betul enggak? Tapi di sini firman mengajarkan kita, orang jahat kepada kita, orang fitnah kepada kita, lakukan kebaikan. Bahkan sampai paling luar biasanya lagi, kita suruh doa no. Bisa ya? Mungkin hari ini bisa Pak Wijaya, tapi dengan melakukannya, awas kurang ajar orang ini mau doa sudah merem ini, tapi keringat wajahnya, awas ini, ya tanya yang bola aku ini. Awas ketemu, awas gitu terus. Nah ini sulit. Tapi kalau kita taat, mau mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti firman, kita pelan-pelan akan melakukan. Apa saja kita akan melakukan. Kita diam, mungkin berdoa dulu. Kita akan banyak kelegoan, kita akan lega. Sekali lagi kita akan dilegakan sama Tuhan Yesus. Tapi kalau masih ada dendam, iri hati, sakit hati, ya kan? Dari mukanya lu bisa tahu, ini penuh kebencian ini. Ini sakit hati, dari wajahnya aja tahu. Tapi kalau orang sukanya tertawa, senyum, sukacita, lewat sudah begitu itu lewat, betul kan? Makanya kan orang Kristen diajarkan untuk bersukacitalah. Nah itu kuncinya. Tidak usah ngurus, sudah senyum aja. Mau difitnah disenyumi, mau dijahati senyumi aja. Nanti Tuhan yang nyari kebenarannya. Itu yang pertama ya. Jadi kalahkan kejahatan fitnah dengan apa? Bukan dengan kejahatan ya. Ya, bagus ya. Terima kasih. Karena yang difitnah adalah tentang perbuatan jahat, maka untuk bisa memperbaiki ini hanya dengan menunjukkan bahwa itu bukan kita, yaitu lewat tunjukkan siapa kita yang benar, tunjukkan kebaikanmu. Nah itu. Jadi kalau kita dijahati, misal percaya saya, kuncinya itu lakukan yang terbaik. Lu pernah merasakan yang paling luar biasa, suka baik-baik gimana kabarnya, mau naik sepeda disapa itu tidak digubris. Pernah ngalami enggak? Nah, kalau belum pernah ngalami kurang dalam berarti perlu banyak difitnah, berarti perlu banyak disakiti berarti. Tapi kalau kita sudah merasakan, bahkan kita nyopor tidak direken, pernah enggak? Kadang ya kan, selamat siang, memos, sudah siapa lu, ya gitu ya. Kadang di plemosi sudah, apa belum pernah ngalami? Sudah, waduh langsung banter sudah, katanya gitu ya. Nah kalau sudah, nanti kalau yang belum kurang dalam berarti perlu lagi diproses sama Tuhan. Tapi kalau kita sudah bisa menerima dan kita bisa belajar bahwa kita disuruh untuk melakukan kebaikan, nggak disopo di hari ini melengosi, meneh disopo maneh, disopo di plengosi meneh, emben disopo meneh, tak terus sudah. Nanti Tuhan akan menyatakan kebenaran. Nanti dia yang terakhir, nanti yang bisa terakhir setelah disapa, orang itu bisa ucap pasti. Karena kita menunjukkan, ternyata orang ini baik, ternyata tanda ini ternyata baik. Tak tunjuk soalnya sudah pernah diplemosi. Ini ada ayatnya di Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah ini yang perlu.
Kamu jangan sampai jatuh kalah sama kejahatan, tapi lawan itu dengan kebaikan kita. Kalau kita lawannya dengan kejahatan, ya sudah, saya pasti yakini podo gawe, ya kan? Karena apa? Saling mukul. Nah, tapi kalau satunya mundur dan dia membalas dengan kebaikan, saya yakin yang memberikan kebaikan ini pasti mendapatkan kemenangan. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Yang nomor 2, mengampuni. Nah, ini pun sama. Saya pun pernah waktu itu, waduh, tidak bisa, sudah sakit hati, 11 tahun ini aku pelayanan, sudah mosok mau disampaikan begitu saja, capek ini sudah ya, melayani katanya sebagai waktu itu ada konsep sebagai tangan kepanjangan gereja, biar merangkul semua jemaat, sudah kita lakukan, sudah berkorban apa adanya, sudah semua dengan kemampuan kita lakukan, terus dicampakkan begitu saja. Ya, saya berharap di tempat ini makin hari makin bertumbuh. Saya yakin dulu saya kesini cuma hanya beberapa aja, loh sekarang sudah puluhan. Nanti Bu Endang bingung nanti cari kursi lagi sampai ke depan nanti. Kalau kosong tengah ini akan diisi kursi lagi, jiwa-jiwa baru dilakukan, akan dikirim ke tempat ini. Asal kita sesuai dengan firman, apa teladan gembala kita harus manut. Ya, jangan manut hanya disuit-suiti kayak cerita dombaku suit-suit manut gitu aja, enggak. Teladannya yang kita ikuti, ya kan, agar sekali lagi saya selalu bersuara, tugas untuk cari jiwa, untuk cari jemaat baru, bukan hanya gembalanya saja, tapi mulai dari jemaat-jemaat ini mulai bersuara di sana, berikan kesaksian di sana, ya di Desa Selomanglen, ya jadi Guo. Nah, itu ada gereja yang sangat luar biasa, ya, nggak perlu ngomong enak, setiap hari pun kayak jus jambu, juga ayam goreng, wah dikasih apa? Tidak usah, sudah ceritakan bahwa di sini ada kemuliaan Tuhan, mujizat terjadi, penyembuhan terjadi, pertobatan terjadi. Ya, saya lihat juga di sini banyak anak muda-mudanya sudah bawa kumpul-kumpul, jangan hanya ngomong waduh drakor, ngomong artis Korea, ya seperti itu. Tapi coba sekali-sekali kumpul-kumpul ngomong Tuhan Yesus, ya betul enggak? Jangan ngomong TikTok, Facebook, Instagram dan lain-lain semuanya diomong, tapi lari ngomong Tuhan Yesus. Itu keliru. Ya, setuju ya. Jadi biar semakin bertumbuh. Nah, nanti mungkin kalau saya ada diundang lagi di sini, wah, orang tengah ini sudah ada jemaat. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Ya, nomor 2 tentang mengampuni ini sangat sulit. Saya pun pernah mengalami. Tapi di sini saya hanya memberikan satu motivasi atau memberikan satu masukan aja. Kita kalau mau mengampuni, Tuhan menyuruh kita ini diam. Kalau kita masih goyang, kalau kita masih bersuara, kalau kita masih mendengar, kalau kita masih pakai panca indera kita mengandalkan itu, kita nggak akan selesai. Betul nggak? Kita disuruh diam, pandang Tuhan Yesus, bersimpuh, berdoa sudah. Tuhan berikan pelepasan pengampunan kepada musuh saya, kepada orang yang menyakiti saya, dan di situ Tuhan akan jamah. Dan setelah kita dijamah, lega rasanya, selesai. Ya, puji Tuhan sampai hari ini pun saya tidak pernah mau bermusuh dengan siapapun. Mungkin yang mau katakan Jaya ini, ya silakan. Tapi saya tidak menganggap mereka ini musuh. Saya tetap akan hadir, saya tetap akan menunjukkan bahwa saya ini mau melayani Tuhan, saya tidak mencari kebenaran, tapi saya mau fokus untuk suatu kebaikan. Ya, ini di ayatnya di Amsal 4 ayat 23. Ini saya sangat luar biasa, sering mungkin kita dengarkan ya. Kita akan buka di Amsal 4 ayat 23. Mungkin bisa kita baca bersama-sama ya. Amsal 4 ayat 23. Ini penting. Jadi bukan hanya ini dibaca keras, tapi nanti kita bisa merenungkan ayat ini apa sih maksudnya. Di Amsal 4 ayat 23. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita disuruh waspada agar terpancar kehidupan kita. Kalau kita nggak bisa ngampuni, saya sering ngomong bahwa kita ini rindu mujizat, semua rindu mujizat ya. Mungkin beberapa kali, bahkan ratusan kali saya ngomong bahwa kita semua rindu mujizat lah. Pasti rindu mujizat. Terus
Hidup mujizat hanya bisa berdoa, nangis, merengek-rengek, air mata dikeluarkan semua, nggak perlu ditadai sakalen ngebek gitu. Bisa? Kita kadang merengek-rengek, bila perlu ada waduh, pokoknya harus doa pagi, siang, sore, pokoknya mujizat akan terjadi, minta mujizat, minta toh. Tapi kita nggak ngerti apa itu mujizat. Saya sering berulang. Nomor 1, pemberi mujizat adalah Tuhan Yesus. Mujizat-mujizat dari orang lain itu mujizat-mujizat palsu. Bahkan mujizat dari sesamamu itu palsu. Terlebih lagi mujizat dari hal-hal yang lain, kepercayaan-kepercayaan lain itu palsu. Mujizat datangnya dari Tuhan. Itu yang kita pegang dulu. Kita harus mengerti dulu. Setelah kita mengerti mujizat itu dari Tuhan, pemberi mujizat adalah Tuhan, kita harus nomor 2, melakukan firman-Nya, patuh sama firman-Nya. Baca firman bukan dibaca aja, direnungkan tapi dilakukan. Ya, setelah 1, 2 kita lakukan, sudah mengenal bahwa pemilik mujizat Tuhan, pemberi mujizat Tuhan, kita harus fokus sama kehendaknya, kita harus mengikuti firman dan kehendaknya. Cukup 2 itu. Dan cukup loh. Saya katakan sama ini, dia seorang orang wapi teman, ya betul enggak? Kenal Tuhan, hubungan intim sama Tuhan sudah. Terus lebih lagi melakukan firman-Nya. Kira-kira orang baik enggak? Oh, baik semua, ya. Tapi bisa enggak menerima mujizat setelah kita melakukan itu? Bisa enggak dengan 2 itu kita bisa dapat mujizat? Dengan mewariskan jam ibadah, ternyata kurang. Ternyata kurang. Yang nomor 3, supaya kita memperoleh mujizat, kita harus melepaskan pengampunan. Ini loh yang kadang dilupakan. Kita rindu mujizat sudah datangnya dari Tuhan, intim aku sama Tuhan, harus melakukan firman-Nya, baca firman dilakukan. Loh, gak cukup ya ternyata. Suruh memberikan pengampunan. Ya ini, makanya kita pribadi lepas pribadi yang belum menerima mujizat, apapun bentuk mujizat yang kita harapkan, yang nomor 3 ini jangan lupa melepaskan pengampunan. Setuju ya? Nah, ngantuk ya semua ya. Tetap fokus ya. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Ya, setelah nomor 2 kita mengampuni, ya kita butuh yang nomor 3, yang terakhir. Ini perlu juga. Yaitu apa? Selalu berpikiran positif. Enak nggak ya pikirannya positif? Tapi pikirannya negatif toh. Aku memandang jemaat belakang itu, saya pikir negatif sudah jelek itu pasti. Betul enggak? Tapi kalau saya memandang semua jemaat di tempat ini, dari yang depan sampai ke belakang, dari yang mungkin serius mau ibadah atau ada motivasi atau ada apapun, saya memandangnya positif. Saya melihat wah ini pelayanan luar biasa. Ya saya mulai dari pertama sampai hari ini kayaknya luar biasa. Ibu ini ya, Ibu Ari ya sempat sharing kerja di goa ya, bukan petapa lah Bu ya. Saya kira petapa. Saya sempat sharing katanya kerja di goa sewa Mangkwe. Saya hanya memandang positif gitu ya. Ya, itu kalau kita memandang positif, akan baliknya kita juga positif. Tapi kalau kita memandangnya negatif, koslet sudah. Pasti koslet sudah. Walaupun kita ngomong positif, kita mandangnya positif, pasti nanti ada kosletnya negatif. Ya. Jadi makanya kita dibawa di sini selalu berpikiran positif. Jangan langsung ketemu orang atau melihat satu sikon apapun langsung kita pikirannya sudah negatif. Jangan dulu. Kita harus pikiran positif. Itu yang perlu. Di Filipi 4 ayat 8. Saya akan bacakan Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu padamu. Ojo diwale, welek wong iki tak terpuji, wis welek, wis senangane gosip atau wis jelek-jelek aja. Itu bertentangan gitu loh. Tapi di sini kita suruh berpikir positif. Ini ayat loh yang ngomong ini. Di Filipi 4 ayat 8 ini ayat yang ngomong kita harus adil, kita harus bijaksana, kita harus semua yang suci, yang manis-manis dikatakan gitu loh. Jangan yang jelek-jelek dikatakan. Ya, betul enggak? Satu cerita aja, ini kilas saja, ini pasti ya pernah didengar ya. Ada sepasang suami istri baru, baru membentuk suatu rumah tangga. Dia hidup di suatu perumahan dan dia bertetangga, ya dia bertetangga, dia jadi penghuni baru dan dia setiap hari itu
selalu sama suaminya ini ngobrol-ngobrol di ruang tengah, sambil nyambil, mungkin sambil makan ngobrol-ngobrol di ruang tengah ini ngobrol-ngobrol. Dan dia setiap di ruang tengah pandangan itu selalu kepada jendela kaca. Dia melihat tetangganya itu cuci-cuci. Ya, cuci-cuci itu setiap cuci-cuci kok selalu yang dijemur itu keadaannya kotor. Ya, terus mulai ada pikiran negatif sudah. Paling gak duwe mesin cuci paling. Lek gak ngono paling gak digirai atau gak dikai deterjen. Sudah negatif ya. Suaminya diam aja. Hari kedua tetap di satu ruangan dan dia melihat kembali lewat kaca itu dan dilihat, Pak, pancet aja rusuh pasti dibuka. Gak duwe mesin cuci paling Pak. Mungkin duwe mesin cuci tapi gak duwe deterjen Pak. Ya, girai itu aja. Hari kedua dia melihat jemurannya ini tetap kotor aja. Ya, waktu itu hari Sabtu dilihat, waduh kok kotor aja. Menginjak hari Minggu tetap di satu ruangan dan dia memandang di situ, jemurannya tetap kotor. Wah bener Pak, ini paling sing nyonya gak sombong mbak. Mek dicelup-celup tok. Bukti ini dan kotor. Setiap cucian yang dikeluarkan selalu kotor. Terus gini Pak, kita kan warga baru, pakaiannya deterjen, mungkin gak ada deterjen ya, mungkin gak ada deterjen ya. Akhirnya disamperin dengan berkenalan, saya warga baru Bu, Ibu saya ada bingkisan deterjen. Nah, sudah biasa saja. Dalam hatinya supaya dipakai untuk mencuci. Dia kembali ke rumah dan di hari Minggu itu sang suami libur, otomatis libur ya. Apa yang dilakukan suami kalau libur mungkin habis ke gereja pada bersih-bersih, sapu-sapu, dilapik, wape semua, kaca-kaca dikeputi, dilapi, diubing, disuamprot, bersih, ya. Akhirnya duduk kembali besoknya duduk lagi di ruang tengah dan dia melihat lewat kaca itu dan melihat pemandangan waktu nyuci. Lupa, bener kan Pak? Tak kayak deterjen, mau bersih cuciannya, dia kan, mau kinclong. Suaminya hanya jawab itu sepatah kata aja. Kocomu baru tak pisahnya. Kocomu baru tak lelapi Bu. Simpel ya cerita ini ya. Nah ini loh, saat ini Bu kita muelet, untung gak kayak mesin cuci ya Bu ya. Kayak mesin cuci lah lumayan ya. Deterjen mesin cuci menene kecewa dadak. Kocomu sing rusuh. Kocok musim tak lapi bersenono. Nah itu loh ya. Ini cerita kita mengingatkan kita semua. Ayo kita bercermin dulu. Kocok ngomong orang toh. Jangan jelek-jelekan orang dulu. Ya. Bercermin dulu, dilihat kita ini sudah benar atau tidak. Pintar ngomong akhirnya ya itu teguran dari Tuhan, kita kecewa. Ya, betul ya. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Jadi fitnah bila diresponi dengan kebaikan akan menjadi keuntungan bagi kita karena ada upah kebahagiaan dari surga. Ini pegangan saya ulangi, fitnah bila direspon dengan kebaikan akan menjadi keuntungan bagi kita karena ada upah kebahagiaan dari surga. Tidak usah merasa kamu jadi baik, aku kasih upah apa, protes. Ini juga bukan suatu respon, tapi terus saja kita lakukan kebaikan buat diomongno elek, dicaci maki, difitnah, diobrolno sing negatif, tetap lakukan kebaikan, responi dengan kebaikan. Dan ini Tuhan janjikan ada upah dari surga. Saya rindu di tempat ini masih banyak tersenyum, masih banyak nanti jiwa-jiwa baru didatangkan. Berarti itu apa? Kita sudah melakukan firman. Ya saya undang untuk jemaat bagi berdiri. Saya akan berdoa buat firman ini. Dan saya rindu setiap apa yang disampaikan sebagai firman Tuhan, sebagai sabda Tuhan, kita bawa pulang, kita renungkan, agar kita menjadi satu perubahan yang beda, agar kita pulang dari tempat ini, kita menjadi jemaat yang beda. Mungkin minta lagu yang kedua aja. Ya, kembali kita tetap fokus ya, kita sudah menerima firman, mungkin firman yang sangat sederhana tapi membawa kita untuk pribadi lepas pribadi. Mulai hari ini tangan
Kita tidak usah ngurusi yang di luar. Kita tidak perlu ngurusi segala hal yang buruk di luar. Kita tidak peduli apa yang diomongkan orang tentang kita. Tapi saat ini kita dibawa untuk fokus. Saya suka dengan kata-kata ini, fokus, lurus, tulus, tanpa modus. Jadi kita ini fokus saja sama Tuhan sudah. Dan buang modus-modus pikiran negatif, dibuang aja. Saya yakin Roh Kudus hadir di tempat ini akan melawat pribadi lepas pribadi. Kita harus fokus, kita pejamkan mata, kita bawa hati dan iman kita hanya fokus sama Tuhan. Terima firman ini sebagai motivasi, mungkin sebagai teguran, bahkan mungkin menjadi pembimbing kita untuk kita lebih lagi untuk melakukan yang terbaik saja sama Tuhan. Saya berharap tempat ini tetap fokus, tetap cinta Tuhan Yesus, fokus sama Tuhan Yesus. Lawatan Roh Kudus akan hadir tempat ini. Tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang ku harap beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar dan singa menyanyi doa. Jemaat tutup mata, fokuskan hati dan imanmu sama Tuhan saja. Dengarkan lantunan lagu ini. Kita dibawa untuk setia. Kita dibawa untuk tetap cinta. Apapun masalah, problem
hati dan imanmu terfokus sama Tuhan. Hening. Biar alunan musik akan membawa jemaat pribadi lepas pribadi, membawa segala pergumulan, membawa segala masalah, bawa sama Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong. Sesamamu ada batasnya untuk menolong. Jalan keluar bukan dari sesamamu. Jalan keluar hanya dari Tuhan. Bawa masalahmu, bawa pergumulanmu, bawa kesesakanmu, bawa sakitmu. Mungkin hari ini Tuhan tidak kunjung sembuh, aku sakit Tuhan, sudah berobat kemana-mana Tuhan. Hari ini tidak mungkin mengalami itu. Engkau hanya mengangkat tangan, bahwa hatimu fokuskan sama Tuhan. Mujizat kesembuhan akan terjadi, jalan keluar akan terjadi hari ini. Dan segala yang terbaik pasti akan kau dapatkan. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat rawatanmu, buat penyertaanmu, buat kasihmu Tuhan yang sempurna Tuhan sampai hari ini Tuhan. Ini anakmu Tuhan dengan banyak keterbatasan Tuhan, mengangkat tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan kesembuhan buat yang sakit Tuhan, Kau berikan jalan keluar Tuhan buat yang ada masalah Tuhan. Dan Tuhan Kau akan terus memberikan yang terbaik Tuhan, buat pribadi lepas pribadi yang percaya. Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya akan jadi berkat yang terindah Tuhan, untuk dibawa pulang menjadi berkat yang sangat luar biasa buat pribadi lepas pribadi. Terkhusus Tuhan hari ini Tuhan, tetap dengan mengangkat tangan ada berserah Tuhan. Saya berdoa buat tempat ini Tuhan, Kau urapi Tuhan, Kau kuduskan Tuhan, Kau sucikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat akan terjadi di tempat ini, pemulihan akan terjadi di tempat ini, dan segala yang terbaik akan terjadi di tempat ini. Kau akan kirimkan jiwa-jiwa baru. Kau akan menyatakan Tuhan bahwa jemaat-Mu, anak-Mu ini Tuhan akan menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Terkhusus juga Tuhan hari ini saya berdoa Tuhan buat gembala tempat ini Tuhan, Pastor Endang Tuhan, Kau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Terkhusus Tuhan akan Kau pakai Tuhan jadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat urapan-Mu Tuhan. Dan dalam terima berkat firman dari Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Diberkati firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Wijaya yang sudah menyampaikan kebenaran firman pada siang hari ini. Biarlah semua itu memberkati setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau berikan persembahan, kita mau berikan yang terbaik untuk panggilan nama Tuhan. Dengan kita mau pujikan Yesuwe aku derek Gusti yang bertugas, kami persilakan. Yesuwe
kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ini tadi kita belajar apa ya Bapak Ibu, bahasa Jawa, karena anak-anak ini ada banyak yang dari luar Jawa, biar belajar Jawa kan ya di sini. Jadi banyak sekali yang nggak bisa bahasa Jawa, biar kita tetap mengajak anak-anak belajar untuk apa ya, ujian bahasa Jawa. Saat ini kita mau mendengarkan info sepekan untuk siap pagi. Ada doa di rumah kita masing-masing. Hari Rabu jam 6 sore ada pujian penyembahan disertai puasa semampunya yang melayani Mas Adi hari Rabu jam 6 sore. Hari Jumat sekolah minggu jam 5:30. Hari Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5 sore. Ibadah raya hari Minggu tanggal 16 pelayan WL Bu Yohana, single Mbak Mariana, Mbak Septi, musik Mas Age, LCD Saudara Kirani, doa Bu Suci, saya sendiri, bersih-bersih gereja Kirani. Terima kasih, Tuhan berkati. Mungkin ada sampai Iya, sampai aku diberkati hari ini. Amin. Firmannya tadi apa? Yuk. Supaya kita belajar apa tadi? Yang pertama apa? Jangan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yang kedua apa? Mengampuni. Yang ketiga, berpikir positif. Ini Bapak Ibu, yang pentingnya kita ini mencatat ya. Saya ini kemana-mana, siapapun yang dekat firman Tuhan saya catat. Karena saya sadar sudah tambah U itu ya. Apalagi yang punya putu ya, itu tambah. Itu banyak lupanya, harus catat. Satu hari ada pertemuan ibadah Natal hamba Tuhan dan jemaat di gereja GPDI Tingenanon di kota. Di situ ada pembicara yang menyampaikan, ada dokternya banyak. Kemudian dikasih pertanyaan, pertanyaannya tentang firman Tuhan yang disampaikan. Pertama saya ngacung, saudara. Puji Tuhan itu hadiah, saudara. Berkat anak soleh. Amin. Jadi pentingnya kita nih bawa catatan. Ayo mulai belajar ya. Bawa buku kecil. Buku kecil itu agenda kecil berapa sih harganya? Nanti kita catat di rumah, kita baca lagi. Saya begitu ya. Mulai dari di sana, di sini, siapapun yang menyampaikan hari Kamis, pusat penyembahan, bukan saya yang menyampaikan, tapi cuma menyampaikan, saya tulis. Karena itu mengingatkan kita, ya. Kalau hanya apa ya, tanpa menulis itu banyak lupanya. Di sini, oh ya puji Tuhan, haleluya, sampai rumah, lupa. Nah itu resikonya. Makanya mendengar penting, juga menulis. Mau diberkati Tuhan lebih lagi? Lakukan firman Tuhan. Terima kasih Pak Pendiri Jaya bersama tim Ibu lansia yang sangat luar biasa yang datang di daerah Selong Mangling dari kota turun ke desa. Amin. Terima kasih untuk pelayanannya dan kita semua diberkati Tuhan. Amin. Ketika ada yang menjahatin kita, tetap menabur kebaikan, tetap mengampuni. Walaupun kita udah nolongin banyak orang, ketemu loh sepertinya tuh gak kenal. Pernah gak kayak gitu? Kita nih nolong, saudara ya, tapi ketemu kok seperti gak kenal. Saya tuh ngurus jodoh, ya ampun Tuhan, wong Jawa kok orang Jawa nih. Saya ngurus jodoh kok istilah. Sudah kenal, bertahun-tahun kita kumpul ya. Ketemu seperti tidak kenal sama sekali, tidak naruh, saudara. Wow, itu sangat disayangkan sih. Tetapi dari situ kita belajar, oh iya,
apapun yang kita berbuat seperti itu Tuhan. Amin. Walaupun nggak bisa kok, nggak masalah. Tetap mengasihi, tetap mengampuni, tetap melakukan yang baik. Firman Tuhan itu memang enak didengar, tapi kita harus praktek untuk melakukan. Puji Tuhan. Dan memberkati, kita akan akhiri ibadah kita hari ini ya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Tak ada yang tidak mungkin di hadapan Engkau. Kita siang ini kita berdoa untuk Bapak Sumati yang dalam kondisi sakit, supaya Tuhan menolong. Amin. Menyatakan kuasanya. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin. Tak ada yang tak mungkin bagiku. Engkau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Walaupun kami dijahati, walaupun kami dilupakan, sekalipun kami pernah melakukan banyak hal. Mungkin kami pernah menolong mereka, tapi mereka lupa dengan kita. Tuhan, kami mau terus belajar mengampuni.
Kami mau terus belajar berbuat baik. Kami mau terus belajar berpikiran positif Tuhan. Dari segala hal yang terjadi, Engkau mendidik kami untuk kami terus berpengharapan kepada Tuhan. Dari apapun kejadian-kejadian yang menyakitkan dalam kehidupan kami, mendidik kami, mengajarkan kepada kami untuk kami menaruh harapan kepada Tuhan, untuk kami belajar melakukan segala sesuatu sekecil apapun ketika kami menolong orang, ketika kami berbuat baik kepada orang. Motivasi kami bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan, karena kami tahu dari Tuhanlah kami yang akan menerima upahnya. Itu jadi firman Tuhan. Kami percaya ketika kami melakukan dengan tulus hati, ketika kami melakukan dengan ketulusan hati dan rasa sukacita dan sukadela, kami yakin Tuhan, jerah kami tidak akan sia-sia. Jerilah dalam kami melayani, jerilah dalam kami berkorban, jerilah dalam kami memperhatikan orang, tidak ada yang sia-sia. Sebab Engkau yang memperhitungkan semuanya. Dari Tuhanlah kami mendapatkan berkat. Kuatkan kami semua Tuhan untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Kalau keadaan dunia ini berubah, kalau kami mendengar kabar-kabar yang tidak menyenangkan secara daging kami, tetapi satu hal, kami punya Tuhan yang sangat luar biasa. Kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah, kasih setia dan perhatian Tuhan. Bawa kami untuk kami melekat kepada Engkau. Bawa kami jemaat di tempat ini untuk kami dekat kepada Engkau Tuhan. Untuk kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Ketika kami mengandalkan dunia manusia, kami akan kecewa. Tapi kalau kami mengandalkan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Berkati Bapak Pastor Wijaya bersama keluarga, bersama Ibu Bulansia yang sudah bergabung bersama kami, yang sudah melayani kami, memberikan kesaksian Tuhan. Berkati mereka, pakai mereka, sertai mereka Tuhan. Walaupun dalam pelayanan ada banyak tantangan, ada banyak sindiran, ada banyak tekanan Tuhan, ada banyak mungkin fitnah yang terjadi, tetapi dia tidak akan membawa mereka lemah, tidak akan membawa surut semangat mereka, akan membawa mereka lebih bergiat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi melayani Engkau Tuhan. Karena kami tahu ketika mereka melakukan dengan ketulusan hati, tidak ada yang sia-sia. Engkau memberkati pelayan-pelayan yang sudah melayani hari ini. Engkau memberkati yang sudah mempersiapkan tempat ibadah ini Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir saat ini Tuhan. Engkau tolong mereka semua. Engkau tahu beban mereka satu persatu, keluarga demi keluarga. Tidak ada yang tersembunyi siang hari ini. Engkau tahu apa yang di beban mereka. Dan kami percaya janji firman-Mu ketika kami datang beribadah mengutamakan dan mencari Tuhan dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan dalam nama Yesus. Apa yang jadi kekurangan kami siang hari ini ditambahkan di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga tidak ada yang kekurangan karena Tuhan yang menambah-nambah. Secara khusus kita berdoa untuk Bapak Jumat itu. Mari Allah Roh Kudus, kami mohon pertolongan. Engkau sudah selamatkan Bapak Jumat itu. Teguhkan imannya untuk mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saya dalam kondisi sakit, kami serahkan kepada-Mu. Dalam nama yang jadilah seperti yang Tuhan mau dalam hidupmu. Kami tahu Tuhan, Engkau sanggup menolong tepat pada waktunya. Amin. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Anak-anak, istri dan keluarganya semuanya tolong supaya mereka tetap kuat dalam Tuhan. Yang berulang tahun di sepanjang minggu ini Tuhan Engkau memberkati. Di Samboro Kojo, kota kami Kediri, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih mereka sudah memberikan persembahan syukur, mereka sudah memberikan perpuluhan. Bahkan mereka yang menabur janji iman untuk pengadaan sound yang di tempat ini, untuk kebutuhan sound yang sudah terpasang. Tuhan Engkau memberkati mereka. Benih yang sudah ditabur Kau lipat gandakan Tuhan. Dan mereka tidak akan kekurangan. Karena orang yang menyebar harta tidak akan kekurangan, tapi akan berlimpah-limpah. Itu janji firman. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan menolong kepada kami. Amin. Mari terkasih Tuhan, diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatan-Mu, keuangan-Mu,
pekerjaanmu, pelayananmu, sekolah, kuliahmu diberkati Tuhan. Ketika engkau di rumah keluar rumah, jadi Tuhan menyertai suaranya. Terimalah anugerah mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali kedua menjemput umat yang taat dan setia menantikan kedatangan. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat siang. Sampai ketemu di jam setengah hari Rabu dan hari